Pengalaman, relasi, income. Semua cerita ini berakhir di income. Salah. Income yang ketiga tadi kan. Semua berakhir di income, bener ya? Betul. Ngeran ya, income. Nah, jadi gini teman-teman. Ini saat gua puasa ini nih, ternyata saya baru sadar. Selama ini saya di Melia, dulu ya, waktu saya di Melia, ternyata gua buang waktu terlalu banyak. Keren banget. Nah, jadi gini teman-teman. Kenapa sih kita masuk Melia? Berarti ada alasan dong. Gak ada orang nggak join, nggak ada alasan. Bang, saya keluarnya bang 3 juta, saya mah ikhlas. Ya sih. Ini masih aneh ya. Nah, orang kan keluar duit itu pasti ada sesuatu yang dia pengen, bener kan? Apalagi keluar duitnya ini kan nggak kecil. Apalagi lu berjuang berdarah-darah, betul nggak? Ada yang utangnya sampai dikejar sama debt collector, betul ya? Sampai debt collector. Lebay amat, bener ya? Nah, jadi Rati tahu nggak hal yang paling saya takutin dalam hidup ini apa? Kira-kira apa tuh? Live group. Saya sampai hari ini nggak pernah berani live group Melia. Dan member baru langsung live, lebih hebat dari gue berarti. Ini orang lebih hebat dari Jenderal Poros Selatan. Gue dari dulu saat gue ngedon mau nge-live mikir. Gue ngeliat di luar, ya Allah miskin, gak jadi ini gue berarti. Bener, ini bener. Ini saya alamin. Jadi ini memang ini cerita gue nih, kan saya cerita zaman dulu saya. Jadi saya waktu join Melia ada tantangan bang, buset, bukan ada, rame tantangannya. Itu tantangan pada arisan ngadepi kita, betul nggak? Jadi kalau teman-teman merasa dulu doang yang punya tantangan, ingat brother, di dunia ini bukan lo doang yang hidup, betul nggak? Kita semua hidup, bener kan? Makanya tadi pagi keren tuh Deddy Corbuzier nge-share sebuah informasi asik. Itu bukan Deddy ya, itu namanya Deddy Imam, betul nggak? Jadi statusnya imam itu keren tadi pagi. Deddy Corbuzier bilang apa? Kalian percaya nggak Deddy Corbuzier itu salah satu orang terkaya di Republik ini sekarang? Iya. Gila loh, itu YouTuber nomor 1 terkaya, bener nggak? Deddy Corbuzier bilang apa? Lihat dia status gue. 4 kata yang membuat Anda miskin. Oh sukses sih, bahasa Inggris betul ya? Apa kan tulisannya? Nggak apa bahasa Inggrisnya? What will people say? Senyum saya kaget. Fokus ya, dengerin nih. Woi, dengerin. Yang main handphone lo sama handphone gue bagusan mobil gue. Fokus ya. Bagus. What will people say? Apa artinya? Kata mutiaranya apa bang? Jangan dengerin bacot orang. Bang, keluarga gue kan keluarga bang, sama-sama bacot orang. Bang, bacot. Enggak. Yang mempengaruhi Anda dari kemarin siapa? Diri sendiri nggak ada. Anda bukan nabi bos. Nabi diri sendiri, lu. Nabi Anda. Lu aja mau kuliah milih gara-gara temen lu masuk di situ. Bener ya? Lu mau kuliah nih dulu saya ini lucu banget dulu. Saya kan dulu emang dari sampai sekarang lucu betul ya. Saya dulu masuk kampus, saya lulus kuliah lulus SMA nih. Saya mau masuk kampus. Itu yang saya cari tahu apa? Temen gua pada mana larinya nih? Oh yang satu BINUS. Oh yang satu masuknya Atma Jaya, yang satu masuknya Trisakti. 3 itu dulu, kan saya anak Al-Azhar. Saya ini levelnya atas, betul ya? Habis ini gua ajarin lu cara bermindset. Nggak bisa lu bermindset kampus-kampus yang grade Z, betul ya? Habis ini nggak ada grade Z, grade A semua. Siap? Siap. Saya nggak yakin gitu ya. Nah dulu waktu saya kan SMA di Alpus, di Al-Azhar Pusat Lokem. Jadi waktu saya SMA, itu teman saya tanya, kamu masuk di mana bro? Gue Trisakti, anjay, keren banget tuh ya. Lu di mana? BINUS, mantap. Iya, enggak lu taruh, iya udah mat, sini mat. Agak jahat si Ahmad ya, lu bayangin. Tahan dulu mat, bentar, aneh taruh belakang bentar. Iya. Itulah enaknya kalau orang jadi orang kaya, bener ya? Kamu percaya saya punya duit ya? Nggak percaya? Nggak bercanda Putih. Nanti mungkin kayak gitu, kok ada orang kayak Bang Fikri, betul ya? Karena saya bukan tipe orang yang tegang. Karena saya nggak mau mati cepat. Nah umur gua kan udah tua, saya 34 tahun. Saya nggak mau hidup itu kayak 34 tahun di luar sana. Coba deh, lihat om lu yang 34, pasti tua. Palanya botak, perutnya gede. Perutnya agak gede tapi pasti tuh, asli gue
gue yakin. Lo lihat kakak sepupu yang umurnya 30 tahun ke atas. Kalau ngomong tegang banget, betul nggak? Kalau kita main kayak umur 60 bacotnya, betul nggak? Iya. Kamu begini ya, kamu begini naik motor, betul nggak? Ya lo ya. Jadi what will say? Nah, jadi mulai sekarang antum pade nggak perlu dengerin orang. Orang ngomong, bacot. Karena ini yang mau coba dari kemarin mau pengaruh kan ini. Jujur. Kemarin waktu habis join, sempat gak iman lu begini-begini nih? Begini-begini nih kayak ikan. Gue mau nanya yang mempengaruhi lu begini siapa? Orang kan? Iya. Enggak bang, dia itu adalah orang yang paling ku sayang bang, termasuk bang itu ibu saya bang, termasuk mak gue juga dulu ngelarang. Sekarang mak gue lagi di hotel sama cucunya. Saya kan nggak nginep di sini bos. Saya di sini pulang ke hotel. Kelas kita beda. Tapi dulu gue belajar kayak lu duduk. Dulu ibu saya bilang, jangan Melia, kerjaan gak jelas, siap, bos. Jalan saya. Ibu saya kalau masalah bisnis saya tetap tahu saya karena ibu saya trauma. Kan banyak orang tua kita trauma ya? Iya. Bukan trauma bos, kelamaan miskin trauma aja dia udah. Bapak saya dulu pernah kehilangan rumah gara-gara bisnis. Serem nggak? Jadi om saya dulu. Jadi bapak saya itu waktu nikahin ibu saya, alhamdulillah ibu saya kena prank. Iya. Ya gue mau ngasih lo nih, gue mau ngasih lo semua. Kakek saya kaya, rumahnya di Menteng. Tetangganya Pak Soeharto, presiden kedua. Nggak, saya mau cerita diri saya. Al-Jahmi itu dulu di Menteng terkenal. Jadi nama keluarga saya terkenal. Kakek saya itu orang kaya raya. Jadi dia itu pejabat negara ini dulu, zamannya Pak Soekarno. Singkat cerita, turunan akhirnya pas ketemu bapak saya, hartanya dihabisin sama adik-adiknya. Jadi anaknya itu nggak diwarisin apapun kecuali peninggalan terakhir. Jadi waktu ketemu ayah saya, ekonomi mulai dari nol. Nah, waktu ngelamar ibu saya, jadi ibu saya itu dideketin sama ayah saya cuma dalam waktu hitungan hari. Karena orang zaman dulu kan nggak pakai pacaran lama, bener nggak? Lagi ibu saya, Arab, bapak saya Arab juga, nyamperin dah, saya demen sama dia nih, mau nggak? Mau, udah kelar, nih nikah. Nggak pakai lama tuh nikah, karena ibu saya tahunya kakek saya kaya. Karena terkenal kan kalau Arab itu ngeling dia. Oh itu anaknya Ali kaya tuh, karena kakek saya Ali tuh ya. Ali Al-Jami kaya itu, paling kaya itu. Ternyata itu sisa-sisa perjuangan terakhir betul ya. Jadi pas udah nikah, akad deal mantap udah clear ya nggak? Datanglah dari Jawa ke Jakarta, kan nikahnya di Solo. Ke Jakarta. Sampai Jakarta ibu saya baru tahu kan ternyata harta mertuanya udah habis. No. Ibu saya kena prank betul ya. Tapi kan menikah betul ya. Habis itu mungkin ayah saya waktu itu kalau zaman dulu kayak zaman sekarang ngomong kita mulai dari nol ya. Kayak Pertamina betul ya. Nah singkat cerita, nah dari situ itu hebatnya Masya Allah ayah saya berjuang. Ayah saya berjuang, dia buka usaha dalam waktu 3 tahun ayah saya itu bisa beli rumah cash. Jadi beliau ini buka bisnis dulu, bisnisnya itu kayak zaman sekarang apa ya namanya, kayak bukan konveksi, kayak percetakan buku, bikin apa, masuknya ke BUMN zaman sekarang gitu. 3 tahun, dengerin nih, 3 tahun beli rumah. Yang mantepnya apa Pak? Udah rumahnya di tangan sertifikatnya. Om saya datang, kita harus lebih besar lagi, kita harus modal lebih. Tapi modalnya berapa? Ya puluhan juta, kan zaman dulu rumah masih puluhan juta. Ya udahlah, gade aja rumah. Akhirnya om saya sama kakek saya bilang udah gade rumah aja tuh Ji. Akhirnya rumah saya sertifikatnya hilang. Pindah ke tangan om. Lu nyambung sih? Nyambung. Kan rumah lo ada sertifikat? Ada. Iya. Coba lu gade. Jangan. Ya kan biasa mesti gade. Nah, jadi om saya sama kakek saya ngegade rumah, paham nggak? Yang digade ini rumah gue, bukan rumah gue, rumah bapak mama gue, paham nggak? Digade, biar bisnisnya makin gede. Ternyata di tengah jalan bisnisnya disikat sama disikat sama bukan kalau bapak sama bapak besan. Jadi kakek gue itu punya besan. Nah besan dari adiknya bokap, paham nggak? Nah itu nyikat tender. Jadi waktu itu dia mau dapat tender BUMN, akhirnya dicolong tendernya itu sama besannya sendiri. Lupain gokil nggak tuh? Itu lo tahu hilang tuh duit seharga rumah. Nah di situ ibu saya trauma. Nih gue nggak sama lo nih, kenapa sih ibu lu trauma? Karena mungkin latar belakangnya gitu juga. Nah ibu saya trauma. Akhirnya apa bilang, jangan bisnis-bisnisnya dulu ya. Akhirnya rumah saya itu
surat tanahnya muter dari tahun 90 sampai 2009, 19 tahun. Dan di 2009 itu baru bisa lunas. Setelah rumahnya lunas 3-4 bulan ayah saya meninggal. Gokil tuh ya. Itu perjuangan tuh. Nah di situ ibu saya dendam banget sama yang namanya bisnis. Kamu nggak maksudnya? Nah itu yang orang tua kita di luar sana paham nggak? Orang tua lo tuh pahamnya kayak gitu. Yang namanya bisnis itu nggak mungkin sekali modal. Coba deh ngobrol sama orang tua Anda yang tahu dagang. Nggak mungkin dia mau, betul nggak? Kecuali dagang kecil kayak apa bang? Jual nasi uduk. Ya itu kan dagangan muter cuma uang receh, betul nggak? Kayak toko kecil. Tapi kalau Anda mau keluar duit nih, bukan restoran, nggak laku, hilang 2 miliar. Iya. Kayak teman saya, ya Allah, teman saya nggak enak sebut namanya, Hafiz. Saya sekolah di Al-Azhar, teman saya yang namanya Hafiz ini, Masya Allah, ini orang keturunan saya yakin 7 turunan nggak miskin nih. Nggak miskin, kita ya Allah, kita ini sekolah naik apa bang? Naik bus, mobil gede, bener ya? Dia dikasih bapaknya itu milih, lu mau Toyota Kijang atau pakai Honda Odyssey di zaman itu. Odyssey itu mahal, itu Odyssey sekarang seharga Mercy. Bayangin SMA kelas 1 dikasih mobil. Kelas 1, gue yakin lu kelas 1 SMA jalan kaki. Dikasih mobil sama bapaknya, bener ya? Nah, Anda tahu, waktu kita lulus sekolah SMA, gue terhasut omongan dia nih, what we people say. Dia bilang, saya tanya sama Hafiz, kan teman deket gue, Fiz, lu mau kuliah di mana? Gue kayaknya Atma Jaya. Oh, yaudah gue ikut. Akhirnya gue daftar Atma. Masa sih Atma Jaya? Anda, emang lo kira gue Al-Azhar? Gue nih Atma Jaya dulu. Gue di Atma itu 1 semester, habis itu cabut. Karena ketahuan 2, yang pertama IPK saya 0,7. Masa satu emang gak pinter ya, tapi kaya. Padahal IPK 4 organisasi susah. Demo. Capek. Kalau mau debat demo, mau gue berdua sini, kita aja ngobrol sampai kelar. Oh abang gak mau demo bang, karena capek. Yang bener itu adalah memperbaiki rakyat langsung. Daripada pakai BLT, mendingan kita masuk langsung, betul nggak? Bantuan langsung tunai, bantuan langsung prospek lebih bagus, betul nggak? Coba deh, mohon maaf nih, BLT itu jelek nggak bang? Jelek, karena itu mengajarkan kita jadi pengemis. Iya betul. Menurut teman-teman bagus nggak? KJP itu jelek, itu ngajarin lu minta-minta. Sampai tua hidup lu minta-minta. Coba kalau prospek, berarti kan lu mancing. Berarti kan kita kerja, betul nggak? Itu punya harga diri teman-teman. Betul ya? Nah singkat cerita, ini Hafiz ini gokil nih. Pasnya lu masuk Atma nih, apa yang terjadi sama Hafiz? Fik, aneh gak jadi Atma? Ya salam, kan gue ikut lu, what will people say, bener ya? Ternyata dia masuk PH UPH, uang papa habis. Iya. Karawaci, itu dia masuk itu kurang lebih 50 jutaan. Tahu kan yang di Karawaci? Tahu. Itu grade A+. Bukan A lagi, plus. Orang lapangan bolanya yang seger, betul nggak? Nah singkat cerita, Anda tahu nggak? Waktu dia kuliah, saya dipanggil sama dia nih, kita ketemuan main. Fik, gue disuruh bapak gue buka bisnis nih, gue dimodalin 2 miliar. Iya. Enak banget tuh Rahman. 2 miliar ada nggak kak, papa? Berapa? 2 miliar. 2 miliar bis, iya nih. Tuh udah siap tuh, restorannya gue tinggal masuk aja udah disiapin semua. Enak, bener nih enak bener. Lo tau dia masukin badan doang, duduk. 2 tahun berselang, rugi, nggak ada yang beli. 3 tahun berselang, rugi, bangkrut, tutup, 2 miliar habis. Kan 2 miliar baru buka. Kan selama 2 tahun ada uang operasional jalan tuh, bayar gaji karyawan, uang apa, beli bahan, betul nggak? Ya habis lah, taruhlah 5 miliar misal. 3 tahun kemudian saya tanya sama Hafiz, lu dimarahin bokap lu nggak hilang 5 M? Enggak, bokap gue bilang itu belajar. Lu platinum 3 juta aja yang mau meninggal. Jadi gini nih, tadi yang Romi ajarin tentang mindset, lu harus tahu ya. Lu harus tahu nih, grade kita itu jauh banget loh sama orang-orang kaya itu. Bukan duitnya loh, cara melihat uang. Mereka melihat uang itu kayak mainan. Coba kalian ngobrol sama orang-orang yang punya duit miliaran, itu mereka melihat uang itu kayak mainan. Kita melihat uang kayak Tuhan, betul nggak? Berarti ada perbedaan mindset yang harus diperbaiki. Ingat, jangan merem, karena ada yang udah mulai kriip-kriip. Sekali peringatan, habis ini kartu kuning. Siap? Apa kabar? Itu pas dia ngomong nggak apa-apa baru belajar. Jadi belajarnya 5 miliar visi, iya baru belajar. Gua kira kalau gue mungkin nggak di rumah kali, betul ya? Kita mungkin, coba teman-teman kalau hilang 5 miliar dia apa itu? Diusir. Gue yakin bisa dimutilasi gitu. 5 miliar bos, ditembak malah lo. Nggak usah jauh-jauh deh. Ente coba, pernah nggak hilangin duit 1 juta? Belum. Coba iseng besok hilangin.
Apa yang terjadi di pertengkaran rumah itu, betul nggak? Gak usah cerita deh. HP hilang. Jangan HP hilang. Coba, apa yang terjadi di rumah itu? Domelin. Panjang nggak domelinnya? Panjang. Itu kalau perlu 24 jam kali 10 hari, betul nggak? Dan lu tahu nggak kalau orang kaya itu nggak diomelin. HP lu hilang ya, lu beli lagi, jangan orang susah. Bukan duit brother masalahnya, mindset. Asik? Jadi sekarang gue mau Poros Selatan itu nggak ada mindset miskin. Karena miskin itu terjadi bukan akibat takdir. Kalau memang miskin takdir, berarti Allah itu jahat. Benar gak? Berarti Tuhan gak maha adil. Benar gak? Bukan takdir bos. Ya masa? Emang kalau kita miskinin, berarti semuanya miskin loh harusnya. Benar gak? Tapi kalau yang miskin dan yang kaya, takdir? Bukan. Karena Allah memberikan orang sesuai kapasitas kerjanya, usahanya, betul nggak? Masalahnya kan banyak yang nggak berusaha menyerah. Ini kan bukan bidangku, ya what will people say? Itu kan MLM, what will people say? Itu kan nyari orang, what will people say? Itu kan what will people say? Ini yang banyak berasa mukanya kelihatan loh, gue bisa baca psikologis orang. Dan ternyata teman-teman di ruangan ini 50% lebih lu di sini loh. Benar ya? Apa ciri-ciri yang di sini? Diajak training susah. Itu berarti kalau Ultraman baterainya tinggal 5%. Udah kenceng. Dua. Kamu ajak ini laptop biasanya. Ya. Apalagi kalau what will people say itu 2 orang. Yang pertama itu adalah orang tua, yang kedua itu pacar. Waduh, kadang derajat pacar itu di atas orang tua, betul ya? Coba kalau udah pacar ngomong, kamu jangan pilih dia. Kalau kamu pilih apa atau pilih dia? Kelar hidup kita langsung gitu. Yang laki-laki, kalau lu hilang, goblok, betul ya? Laki-laki nurut, bodoh banget anda bener. Saya dari dulu nggak pernah bisa gitu ya. Lah, saya dulu pacar saya bilang, pilih aku atau Melia? Jawabannya setengah detik, Melia lah. Lu bisa gue ganti. Depan muka sih gitu, lu bisa gue ganti. Ganti betul. Karena ibu gue lebih penting. Dia nangis, ya udah kita putus, tus. Karena waktu itu posisinya memang anak baru udah mau masuk. Jadi saya setiap angkatan itu punya mantan. Abangnya so ganteng kagak, lu cek aja nama gue di Al-Azhar. Ketua BEM yang mantannya setiap angkatan dari 6 tahun. Jadi gue setiap mau masuk angkatan baru kan junior lagi pada ospek. Dan itu cikal bakal terbaik daripada orang lama, betul nggak? Orang lama dicapai ya lebih malu lagi, betul ya? Ini biasa ya, Pak. Dan alhamdulillah setiap tahun pasti dapat, betul ya? Kok bisa bang? BEM aja dapat, apalagi duit sekarang, bener ya? Siap? Oke, kita mulai ya. Pokoknya intinya gitu teman-teman. 4 ini yang paling enak yang mana? Investor. Kenapa investor? Fokus. Kenapa investor? Nah, karena investor itu uangnya kerja buat uang. Jadi Anda di sini nggak kerja. Ini uang kerja buat uang, paham nggak? Nah, ini adalah idaman semua manusia di muka bumi ini. Ini idaman. Tapi bukan trading zaman sekarang. Ya, bukan robot trading. Kalau kuliah tuh lanjutin dulu gitu. Jangan, ada bang trading yang baru bang, kata artis-artis cuma keluar 100.000 bang. Investasi 100.000. Bukan investasi bos, betul nggak? Ini beli kerupuk. Lo lihat deh derajatnya. Ini kalau anda pelajarin ilmu ekonomi, derajatnya itu pertama karyawan, profesi, bisnis, baru ini derajatnya begini. Kalau lu tiba-tiba karyawan ke sini, berarti lu lompat derajat, paham nggak? Iya. Nggak bisa, nggak mungkin bisa. Karena sifat dasar investor adalah punya modal. Punya modal. Kalau dia nggak punya modal, nggak bisa jadi investor. Anda dipakai uang Anda buat muterin perusahaan kaya. Abang pernah nggak main saham? Nggak mau saya. Kenapa? Masa saya jelasin ilmu ekonomi PT. Apa itu PT? PT ada yang terbuka dan tertutup. Apa tuh bang? Ini pakai aurat, ini enggak. Masa gue jelasin. Jadi saham yang Anda taruh itu duitnya buat apa bang? Anda itu berarti ada perusahaan yang terbuka. Ini saya gambar sedikit ya, biar Anda nggak bodoh-bodoh banget jadi orang. Anda mau tahu nggak saham itu uangnya dari mana? Muternya. Contoh nih, saya perusahaan, saya bikin perusahaan namanya Poros Selatan United. Asik. Saya anggaplah saya ini kayak Garuda, kayak pesawat Garuda, tau ya? Saya punya airplane, namanya Poros Selatan Poros Selatan Airlines. Oke? Nah, saya keluar duit waktu bangun ini 100 miliar.
Nyambung. Berarti saya keluar duit berapa? 1 miliar. Oke. Nah, saat perjalanan saya kan butuh modal lebih karena kan makin maju. Yang namanya bisnis kalau makin maju kan modal harus keluar lagi, betul nggak? Nah, saya nggak mau keluar modal. Maka yang saya lakukan apa? Gampang, saya jual nama perusahaan saya. Kemana bang saya jual? Di pasar saham. Namun sekarang, ini mau ngajarin lo ilmu pinter nih. Jadi jangan lagi jadi yang anak pokoknya porotan nggak boleh ada yang bodoh sama sekali. Oke? Nah, saya jual nih ke pasar saham. Berapa lembar? Per lembar berapa nih? Ya nggak? Nah, saya jual nih. Ini kan saya punya 100 miliar. Saya butuh duit 100 miliar lagi. Berarti 100 miliar yang kedua itu bukan pakai duit saya, tapi pakai duit patungan masyarakat umum. Caranya gimana bang? Dibikin perusahaan terbuka, TBK. TBK itu namanya Garuda titik TBK. Kalau lu main saham tuh belakangnya ada TBK pasti. Kalau TTP tutup. Berarti pakai aurat ya, betul ya? Nah kalau tertutup apa bang? Kalau tertutup dia nggak mau jual ke pasar, paham nggak? Karena dia punya modal, dia sendiri bisa selesai. Nyambung? Nah kalau ini karena dia dibuka, otomatis 100 miliar ini dibagiin kemana bang? Ke semua masyarakat. Jadi lu semua patungan buat gedein perusahaan gue. Nyambung nggak? Nah perusahaan gue untung nggak lama-lama. Nah untungnya ini dibagi rata lagi. Sesuai berapa persentasi yang lu kirim per lembarnya. Iya, misalnya per lembarnya 0,01%. Berarti kalau dapat bonus berapa ya lu di situ yang masuk. Itu kan posisinya kalau untung, kalau rugi hilang duit lu. Bener gak? Sekarang saya nanya, yang enak itu jadi PT Poros Selatan yang punya perusahaannya, atau yang enak yang naruh sahamnya? Pintar lu berarti nyambung. Ngapain lu investasi buat perusahaan lain? Nyambung sekarang? Kalau saya nggak mau, karena investasi yang terbaik adalah rumah dan tanah selesai. Bang, tapi kan harganya nggak melonjak bang, kan bonus miliar melonjak. Jadi kita nggak usah ngomongin harta melonjak, betul nggak? Oke? Nah teman-teman, kenapa bang karyawan? Udah jelasin sama Romi, betul ya? Nggak mau saya jelasin lagi. Karyawan problemnya satu, karena dia digaji. Ini aja problemnya. Yang kedua, kenapa bang usaha lebih baik? Karena usaha nggak digaji, ini untung. Karena untung presentasinya itu bisa 50-50. Kalau gaji presentasinya bisa 0, berapa per 99, berapa. Contoh, saya punya perusahaan. Lu tau nggak kenapa karyawan nggak kaya-kaya? Kasih tahu alasannya sekarang, biar anda nggak kaget. Tapi nggak boleh jadi sakit hati, harus pintar. Saya punya perusahaan, oke? Bulan ini saya untung 100 juta. Saya bayar hati, gaji kamu 4 juta, betul nggak? Nah berarti kamu dapat untung berapa dari saya? 4% kan? Gimana bang cara ngitungnya bang? Udah yain aja 4%. Nah saya dapat 96%, nyambung nggak maksudnya? Nah itu kalau ceritanya 100 juta. Tapi yang namanya usaha kan naik terus. Nah kalau saya dapat untung 1 miliar, 1 miliar saya dapat untung, apakah dia jadi 40 juta? Tidak, dia tetap 4 juta plus bonus. Tapi saya 1 miliar. Berarti dia bukan dapat 4% lagi bos, tapi dia dapat 0,04%. Kalau bisnis enggak. Hari ini lo dapat untung 100 juta, maka 50-50 bagi 2. Kalau lo dapat untung 1 miliar, berarti gua 500, lo 500. Berarti enakan mana bisnis sama kerja? Bisnis. Dan ilmu kayak gini nggak akan dibahas sama atasan lo di kantor. Kalau dibahas, lo pasti resign. Betul. Benar gak? Iya. Siap? Lo serem belum ngobrol sama gue? Karena saya nguasain ekonominya nggak setengah-setengah. Oke? Nah, berarti teman-teman sadar dong, sekarang yang paling asik apa? Bisnis. Salah. Kenapa bang? Ntar saya jelasin. Tapi profesi nggak usah dibahas ya. Ada dokter deh sini? Ada pilot ya? Ya udah, nggak usah dibahas. Karena sesuatu yang nggak mungkin bisa kita lakukan. Apalagi kalau kemarin pas mau jadi dokter tiba-tiba lu IPS, bubar impian, betul nggak? Itu impiannya jadi ngayal, betul ya? Nah, berarti nggak ada profesi. Investor juga nggak ada. Berarti tinggal dua nih, bisnis dan karya. Nah, sekarang anda tinggal pilih. Anda mau bisnis apa karyawan? Bisnis. Ayo tebak, mau apa anda? Bisnis. Mau apa nanti? Salah, Melia lah. Kok Melia bang? Karena Melia adalah bagian dari bisnis yang tidak mengikuti cara bisnis. Nah kenapa saya ngambil Melia? Karena di dalam bisnis tadi ada risiko yang nggak siap kita lakuin. Betul? Yang kedua, yang namanya bisnis itu sulit. Contoh, nggak usah jauh-jauh lah. Siapa yang tiap hari di Safwa? Kalian lihat ya baru-baru ini kafenya tutup? Iya. Ayo belajar. Emang dikira modalnya seplatinum itu?
Saya cukup buat 3 juta bikin kafe kayak gitu saya. Mesinnya 3 juta saya. Mesin lu tau kan mesin kopi yang tiba-tiba keluar orang hilang betul ya. Nah, itu mesinnya berapa juta, betul nggak? Dan itu kafe minimal saat dia bikin itu kafe itu minimal habis-habis tuh 30 sampai 50 juta itu paling jelek. Habis gak tuh? Pertanyaan gue, kenapa dia tutup? Berarti resikonya adalah penjualan nggak laku. Berarti resiko di bisnis nggak main-main loh teman-teman. Kamu tau Pak Sukur Nababan ya? Yang punya Melia. Saya pernah jalan berdua sama Pak Sukur Nababan nemenin ke hotel waktu habis acara Melia. Jadi saya waktu itu Pak Nababan jalan sendiri, saya temenin karena belakangnya ajudannya. Karena leader Melia waktu itu lagi di belakang. Saya jalan, itu di kanan kita ada restoran. Kalian tahu nggak Pak Nababan ngomong apa? Pak Nababan nunjuk, Fik, ente lihat ini Fik. Enggak, dia nggak ngomongin ente. Karena dia orang Batak, dia ngomongin kamu. Fik, kau lihat nih restoran. Saya lihat. Kenapa bang? Kan saya manggil Bang Sukur, Bang. Kenapa bang? Bang Sukur bilang apa? Ini adalah bisnis yang paling merugikan di muka bumi. Semua yang berbau restoran, kafe, yang berbau makanan itu ruginya paling gede. Karena dia tidak bisa nahan produk. Karena expired. Maka dia kalau nggak laku, tiap hari dia modal terus tuh, betul nggak? Iya. Di situ gue mikir dahsyat yang ngomong itu hartanya ratusan triliun ya orang. Yang ngomong triliunan bos, ngomong begini berarti dia pintar apa bego nih? Pintar. Lah gila lu, orang pengusaha aja datang ke dia buat minta tolong bikin bikin izin kan maksudnya ada PR nih kan? Iya. Berarti lu bayangin anggotanya kan bilang ini bisnis yang paling gak untung. Yang paling enak itu Melia karena nggak perlu begini kaya. Kacang malah langsung dahsyat. Itu Pak Nababan. Oke, Pak Nababan tuh asik kok ngobrol sama siapa aja mau. Contoh nih tiba-tiba Opa bener ya? Iya. Opa ketemu Pak Nababan di pinggir jalan, kan mobilnya ketahuan mobil Pak Nababan. Itu pasti tulisannya Pak Melia. Bang, pas Anda begitu, pasti Pak Nababan turun. Itu hebatnya upline kita, top leader kita. Dia pasti salamin Anda, terus berjuang, pasti begitu. Wah kalau ngomongin Pak Nababan banyak lah, nggak mau. Pokoknya Pak Nababan serem dah, serem dah, serem, asli demi Allah serem. Jamnya aja serem. Jamnya dapat 7 rumah di Bintaro. Ya itu. Kita punya jamnya mikir, itu nggak? Jam 2. Kan banyak sosok sultan orang di Pade di luar sosok sultan. Sultan yang sebenarnya itu diem. Yang sosok sultan dikit, yang sultan bener diem. Ya, dahsyat loh. Pak Nababan jamnya itu di Indonesia itu ngajari. Waktu itu ada yang pernah ngambil fotonya dimasukin ke Google, dicek ternyata harganya 7,5 miliar. Yang di kantor pusat Richard Mille. Yang lucu sepatunya kulit kanguru. Harga sepatunya 300 juta. Asik ya? Asik. Coba temen lu ada kayak gitu. What will people say? Emang temen lu ada yang punya kanguru? Iya, yang ada buaya dia, betul ya? Nih di awal saya hanya nge-brainstorming sedikit aja, oke? Materi kedua tadi siapa? Banggalan. Nanti abis ini kita simulasi langsung ya. Tadi kan Banggalan simulasinya gimana? Enggak, simulasinya ke siapa? Enggak, lu simulasinya sama siapa ya? Udah simulasi belum? Oh, contohin doang. Tapi belum simulasi. Abis ini kita simulasi langsung. Saya kasih waktu nanti setengah jam, teman-teman geber undangan buat besok. Tapi di ruangan ini kita belajar bareng-bareng. Ya. Nanti abis ini abis jalan tadi apa? Sesa ngapain? Oh belajar coret-coret? Iya. Oke. Siapa yang baru belajar coret-coret? Siapa yang baru hari ini belajar? Tadi belajar cara jelasin. Ya Allah, hidupnya susah. Ini bukan soal lagi sih. Susah banget gitu. Ini lebih parah dari susah banget. Gimana ya? Hancur. Dia jualan apa? SPG apa ya? Iya, SPG rokok apa SPG apa? SPG minuman. Susu madu. Oh, SPG pom bensin. Nah, jadi kita tahu kan di pom bensin ada SPG kan? Nah, leader saya itu bagian kayak gitu. Ketemu leader di prospek. Kalian tahu sekarang bonus saya 5 juta tiap hari. Punya rumah 1, punya mobil 1, umurnya masih 20 berapa? 21 atau 22 ya? 22. Allah, bayangin Allah ngangkat derajat dia dalam waktu 2-3 tahun. Kok bisa bang? Lo bayangin SPG bos, nggak ada malu, bener ya? Kadang aja kalau jual rokok sampai sini paha bener. Nggak ada malu. Masa prospek lo pakai malu, bener ya? Ayo brother, tahu nggak kelemahan teman-teman kayak apa? Malunya kegedean.
Makanya kemaluan tuh jangan gede-gede banget gitu. Kemaluan tuh kayaknya nggak bisa jalan Anda, bener? Enggak, rasa malu. Wah, apalagi yang laki, dikit-dikit malu, udah malu, so sibuk. Malu, so